yang Cipta paling tahu. maha penciptanya kisah kasih di sekolah ya Obi Tahu. Mesa kayak tahu. Tapi itu kayak textbook, kayak belajar buku sejarah. Zaman dulu ada kerajaan Sriwijaya. Maaf ya Om, bukan ngomong dulu, enggak sih. Om. Lanjut. Cuman maksudnya itu Lanjut, legenda, Kak. legend di Indonesia, Nah. living legend yang gue nyanyiin lagunya itu gue taunya itu. Tapi kan gue masih kecil ya. Jadi kayak secara etis kan mestinya kan kayak WhatsApp atau kayak ketemu belum ada WhatsApp zaman itu. Ya gitu-gitu tuh masih gue nggak ngerti lah. Krisya dulu, Iya. kan Krisya dia dulu bikin baru. sinetron. Enggak lama sinetron gitu bikin, dia mungkin tangan produser bikin, sambil nyanyi. Ya, jadi kebetulan gue syuting sama Sinemart PH di SCTV, bikin syuting judulnya Kisah Kasih di Sekolah. Waktu dulu kan oke. Judul sinetronnya Kisah Kasih di Sekolah dan disuruhlah gue nyanyi Kisah Kasih di Sekolah gitu. Kalau Om Obi, maksudnya aku kan nggak tahu nih sehari-hari tuh Om apain aja sih kesibukannya? Saya masih bersyukur di dalam usia yang setua ini masih apa namanya kalau gitu Produktif. Masih kece? aduh kecil lagi off airnya masih jalan. Oh, gitu. Saya masih bersyukur lah, dan saya berpikir seperti kata Quincy Jones, jangan pernah berhenti itu mati. Oh gitu Om? Jelas. Umur berapa juga gitu ya? Silakan. Jadi nggak ada pensiun Oh, untuk nggak seniman ada. ya Om ya? Nggak Weh, hai contohnya ya. nggak Uma Irama lihat sekarang udah mau menginjak 74 tahun, dia masih steady masih oke, masih semuanya itu kan kita ambil dong, boleh dong. Dan saya selalu belajar sama senior, sama orang tua. Saya ketemu Titi Puspa, saya salaman. Kenapa bisa sekarang udah mau 85 tahun Titi Puspa, tapi tidak pikun. Selalu saya, apa sih mbaknya rahasianya? Oh gini. Ternyata bersama nerima aja gitu, maksudnya bersyukurin aja gitu. Seperti air mengalir aja, enjoy aja. Jadi kita relax, oh berarti bisa bertahan. Amat sampai 75 tahun. Nyanyi masih tunnya sama, nggak berubah. Hebat aja masih punya anak. Masih punya baby maksudnya. Ya kan berarti kan dikasih kelebihan gitu. Jadi kita jangan takut itu. Jadi saya bersyukur itu aja. Ya lagu-lagu saya dulu dibilang katanya banyak produser bilang kan lagu kacang goreng lah, percuma lah. Cekal tahun 88 Oh, ya? yang hati yang luka. Moko dulu tuh kan. Tapi Dicekal kasus gitu Om? dicekal tidak boleh lagu saya, lagu cengeng stop di TVRI. Kan saya di situ bahwa saya pencipta lagu cengeng. Padahal kan sebelum saya ada Rito Rahab, lebih senior lagi ada Rahmat Katolo. Tapi saya nggak ngerti Om kalau boleh tahu makanya kenapa lagu cengeng dicekal? Emang Ya. lirik Om kenapa? Itu kan habis itu pulangkan Saya saja tidak yang tahu. lihatlah tanda merah di pipi bekas gambar. Jadi soalnya kayaknya di situ perempuan, KDRT. waduh kan bunga banget. Nah kamu kan sebut Nah, nangkepnya KDRT. benar. Nah Oh jadi tapi saya bersyukurnya gini, ada satu musibah ya, masalah tuh pasti ada jalan keluar dan jalan terbaiknya. Lagu itu 88 dicekal karena anggap itu kan seharusnya sama KDRT. Tapi setelah 15 tahun kemudian malah KDRT dijadikan saja di undang-undang. Wih. Benar nggak? Jadi saya Iya. di situ betul udah mikir ke depan gitu. Kasihan dong perempuan, udah melahirkan ya kan, udah ngurus segala-galanya diperlakukan seperti itu, macam-macam. Nah, tapi maksud Om pas bikin lirik di pipi Ya, itu merah kan- gambar itu maksud Om pengen memang ngebahas KDRT atau itu tidak? emang ada true story, kenyataan. Oh, keren Jadi abis. jangan munafik lah kita tinggal di Indonesia ini. Itu akhirnya lebih gila lagi. Lihat sinetron. Perempuan diapain coba? Ditendangin. Lebih sadis sekarang kan. Kalau saya dulu masih gambar. Nah, jadi saya lihat di situ, maksudnya saya bela gitu. Kalau kita ribut suami istri, ini pengalaman nih buat kawan-kawan adik-adik juga. Silakanlah kata maki yang paling jelek lah buat istri kita. Tapi jangan sekali-sekali main tangan. Lagu-lagu saya di YouTube masih bagus Wah, walaupun keren banget. Om tuh berapa album ya Om kalau boleh tahu? lumayan saya. Kalau album sendiri ada kali 15-an atau 20 lah, sendiri ya. Mulainya dari tahun berapa ya Om? Saya sih lahir tahun 89 ya. Jadi Om 88 dicekal, 1 tahun kemudian saya baru lahir Iya Om. benar. Saya dari Tapi- 78 udah. Oh pertama Musik. debutnya tuh Iya. berapa tadi? 78. 1978. Oh. Tapi naik saya dikenal tahun 1984. Oh, yang boomingnya gitu ya? Ya, Oh, jadi gitu Om. Terus sekarang Om off air masih. dalam sebulan seminggu sekali gitu Om? Apa Ya gimana? pokoknya sebulan keluar kota minimal 2 kali lah. Asik lah. Masih ada lah. Makanya Om, seru ya bersyukur lah. banget. Ya bersyukur kita setua ini kita masih bisa Dan jalan-jalan. senang off air daripada on air juga nggak sih Om? Ya, benar. Nyawanya, Ya, hawa-hawa beda, orangnya. beda. So, Om bawa player dong? Enggak, kadang player disiapin di yang manggil kita. Oh, home band dari ada sana. di sana. Tapi bukan main, iya, Enggak. pasti Om main. Main lah disiapin kita gitu. Ih asik banget lah Om, makanya Om tetap kece, itu kuncinya. Yes, apa Tetaplah off air. suka ini lah dibawa suka hati aja lah. Jadi
jangan kau paksakan apa yang kau nggak mampu. Bener nggak? Yang aku lihat dari Om Obi tuh selain Om humble itu udah jelas. Om ini makanya dia jiwanya tetap muda gitu kan, dan nggak ada kayak ya emang kita menghormati yang lebih senior dan harus belajar dari yang lebih senior. Cuman Om tuh menempatkan diri kayak, ayo kalau lo mau dibangun, gue akan bantu aku sotonya aku ya Om, aku ngeliat Om, ya udah saya bantu sebisa porsinya Om Obi untuk bangun kamu gitu loh Om, kan saya jadi kayak seneng gitu. Saya jadi boleh jadi diri sendiri gitu loh. Ya, kan saya mana anaknya juga kayak Akid semua, apa kayak anak adik-adiknya, kakak-kakaknya. Saya tidak pernah memaksakan. Papa rock and roll gitu ya? Lo jadi diri lo sendiri aja, gue support dari porsi gue. Dah gitu loh Om, dan itu kan untuk seorang legenda gitu ya Om, ya gitu deh. Iyalah. Luar biasa, saya ngerasa ya kesempatan bisa Iya, jadi ya Mas sendiri kan saat kan kamu juga adalah lelah dalam arti ingin membuat sesuatu menjadi diri kamu sendiri. Jadi pengalaman yang lalu diambil, yang buruknya dibuang, yang baiknya diambil. Begitu pun kamu lihat orang. Karena kita yakin, apakah kita diajarkan agama kita masing-masing, ya kan? Cuma satu, percayalah sama Yang Maha Kuasa. Kalau kamu percaya bos kamu bisa pindah. Percaya sama pekerjaan kamu bisa pindah. Tapi kalau kamu percaya sama satu yang alam maha besar itu, ya sudah. Nggak akan pindah-pindah. Oh, nggak pindah-pindah. Dan kamu tidak akan takut. Ini maha segalanya gitu. Oh iya, karena kamu tidak akan takut, karena kamu berlalu bersandar prinsip kepadanya gitu. Sampai mati pun kamu tidak akan takut. Itu kuncinya. Ya kan kalau kita ragu-ragu, bingung kan. Tapi kalau kita udah siap, benar nggak? Anytime siap, kita enjoy aja bawaannya. Saya kuncinya ada aku ini. Tunggu aneh tapi nyata. Aku boleh nggak sih kepedean nggak kalau aku panggil Om Papa Metal? Boleh lah, kan masuk di vlognya kamu nggak ada masalah. Iya, jadi kayak tuh ikrip gitu loh. Bisa aja. Kan? Itu kan berarti kan lintas generasi yang nggak Papa metal gitu. Coba Papa saya bukan Papa Metal. Bukan Papa Mesah, tapi Papa Metal orang. Ya seandainya gitu. Saya bukan diri saya sendiri gitu. Mungkin kan udah ngomongnya gimana deh. Oh, ya mestinya gitu ya. 10 menit kamu minta pulang. Gitu. Untuk di posisi ini kayak gitu. Kalau kita jadi asik-asik aja kayak rock and roll aja asik lah. Soalnya gini loh Om, aku ngeliatnya kalau yang aku tahu aja sih, aku kan di dunia musik ya jauh lah sama Om ya. Kalau kan udah jam terbang udah puluhan tahun. Kalau aku ngeliat tuh ada banyak musisi-musisi yang ngerasa kayak skeptis sama anak-anak baru, terutama di zaman sekarang yang serba instan. Mereka tuh tidak memberi kesempatan untuk yang baru-baru untuk bersinar dengan cara mereka. Nah kalau Om tuh kayak nggak ada perasaan kayak wah gue terancam nih dengan keinstanan mereka. Om tuh nggak ada rasa itu. Dan aku juga ngeliat kenapa ya ada musisi-musisi, nggak semua musisi deh. Banyak yang lebih senior makanya tuh gitu sama anak baru tuh tidak membantu mereka biar makin maju gitu. Itu salah. Itu Om tuh. Itu sangat salah sekali. Iya itu dunia, itu bumi. Nah Om tuh udah planet Pluto gitu. Justru saya kepengen gitu. Dalam usia dua ini dengan karya saya pengen dibantu sama kayak anak-anak muda gini. Silakanlah mau lagu saya gimana, karena saya perlu perahu kalian. Wow. Tetap brandnya brand saya ya, tapi kan saya perlu gitu anak-anak ini yang harus begini-gini. Ayo duit, kita lakukan. Kita kan main cuma di dunia begini kan sekecil gitu. Kita ngadu ide. Bener nggak? Adu ide kan? Iya, benar. Sekian detik, 10 menit orang denger. Apa sih dalam satu tayangan itu yang nonjol? Mungkin gaya kamu atau kata-kata misalnya kayak apa tuh tadi kamu bilang Papa Metal atau kamu bikin gaya yang bagaimana? Itu nanti kan jadi orang ngikutin. Halo Papa Metal atau bagaimana? Kayak ada apa? Kan tren kan? Bisa diikutin. Ayo udah kita ciptakan gitu dari anak gaul lama-lama mulut ke mulut. Apalagi kita dibantu sama kamera ini. Itu aja bisa kita syuting, bisa jadi viral. Betul Om. Bener nggak? Bener. Kalau ngelihat orang sukses tuh bukannya aku sedih, tapi aku ngerasa satu, gue pengen bisa kayak lo, mudah-mudahan suatu hari gue bisa kayak lo, dan kedua gue mau belajar dari lo dan gue mendukung lo dengan tulus. Udah gitu. Iya. Apa sih yang membuat dia sukses? Kalau orang masakan. Contohin aja. Makanannya. Passion. Dia kalau ganteng mesti banyak ya. Tapi sekarang Tuhan kasih kesempatan buat semua. Maaf ya, yang cacat, yang buta, maaf lo ya, yang segala-galanya, Tuhan kesempatan, yang cebol bisa naik. Berarti di situ ruang gerak kita, apalagi kita ini kasih sempurna begini. Waduh. Masih punya kesempatan, yang penting kita
Anak-anak muda pasti pinter lah, jual ide. Dia bisa belajar sama belajar kok, kita dari buka internet, buka apa, tinggal ngeliat. Kalau zaman sekarang kan mau viral, mau terkenal tuh gampang Gampang. ya Om. Kalau zaman dulu tuh zamannya Om, kalau mau bisa jadi seorang yang terkenal, jalurnya, ketemu siapanya, nelfon kemana, datang ke kantor apa gimana sampai masuk TV. Terus Iya. se-Indonesia tahu tuh caranya gimana Om? Ya kan dulu kan TV cuma satu, TVRI. Dulu saya berdiri dari nol, dari Ini masih tahun 78 ya Om? saya 78, saya ngamen dulu. Udah pernah ngamen dalam arti bukan cari duit, hanya pengalaman doang. Maaf Om kalau boleh nanya, pas tahun 78 Om umur berapa Om? Ya potongan saya kelahiran 57. Jadi 20? Ya, Ya 21 lah. ya kira-kira gitu jadi ngomong. Jadi merintis itu. Dan dari dulu emang saya ini kan sukanya saya dari zaman kecil SD. Ada yang namanya komik Hans Christian Andersen tentang dongeng. Gimana dongeng itu menceritakan bagaimana seorang susah jadi senang, anak petani bisa jadi pangeran. Dan saya sebenarnya masih menjual khayalan ya, menghayal tuh, tapi banyak kenyataan gitu. Dan saya kepengen gitu, dan saya cuma menghayal, kepengen tuh. Ketika ngeliat di TV apa semua tuh, ya senior saya kayak The Mercies, Deloitte apa tuh, Kus Plus, kan udah jadi band yang besar pada saat itu kan. Jadi saya punya jiwa, emang jiwa saya musik dan bisa bikin lagu, dan saya kepengen kayak dia gitu. Dan 78 saya pernah bikin lagu juga, nggak sengaja ada Sinar Harapan dulu, koran, di situ ada iklan gitu. Ya, bagi pencipta baru yang mau mempopulerkan lagunya, boleh bawa ke Lollipop Record di Kali Besar berapa gitu. Jakarta Om? Jakarta Kali Besar, Santai Kota. Saya baca itu sumringah, senang gitu. Jadi dia yang diharap, yang saya inginkan. Saya bawalah ke tuh tahun 78 akhir ke Lollipop, dua lagu, ketiga lagu. Diterima. Itu Om bawanya Om datang ke sana bawa gitar Ya, nyanyi enggak. apa Om rekam Pakai di kaset? Apa Kaset, gimana? zaman dulu pakai kaset kecil tuh. Ada kaset direkam di Pakai mic Om rekam pakai enggak, gitar? ditodong langsung. Apa sih itu coba zaman kita dulu titip yang hah? Laserdisc. Pita. Oh, pita, Enggak ada pita, sebelum pita. Oh iya, keluar. sebelum. Rekam dan nyanyi ya. Oh. Ini lagu pertama saya ciptaan dari Owi Mesak dengan judul Sendiri Lagi. Saya nyanyi gitu. Nah, dia kasih ke sana sambil tulis sama syairnya. Diterima lah saya tahun itu dua lagu, satu buat Kembar Grup. Langsung diterima Om? Ya sana dia kan tunggu dulu begitu kan, kasih tunggu seminggu, Oh. datang lagi. Ternyata lagu saya diterima. Saya bawa empat lagu, dua lagu, satu buat Etu Sendang, satu buat Kembar Grup. Dibayar lagi itu cuma 20.000 lah. Tahun segitu 20.000 kayak berapa sekarang ya? Ya sekarang mungkin 200 ribuan kali lebih ya. 1 juta. Nggak tahu Om. Dolar masih berapa lagi di bawah. Yang penting ada nama saya di situ. Obi Mesak itu saya udah Aduh, kebanggaan sendiri gitu. tadi buat siapa Om lagunya? Kembar Grup. Kembar Grup Ada dan? dan Etu Sendang. Tikus Endang pas itu udah booming? Wah ya udah. Oh jadi Om jadi songwriternya Iya. Tikus Endang yang udah booming di lagu Di- pertama Om yang iya. kasih ke Lollipop? Iya, dikasih ke sana ke Sendang. Dan dari sana berjalan lah. Emang gitu? Nah, tadi ya modal gitu tadi. Dan jadi mimpi ya dream come true ya, mimpi yang jadi wujud gitu. Dan saya terlalu semangat dan percaya kembali tadi bahwa suatu saat Tuhan akan mengangkat saya, dan saya terlalu yakin itu. Jadi Iya. jalan-jalan waktu ke waktu tahun 83 akhir ada kawan JK Record lagi top. Tahu kan JK Record? Yang di Ambisesa. Oh iya tahu. Si Belina ada JK Record pada waktu tahun itu sangat ngetop JK Record itu. 80-an ya? Recording terkenal. Panggil saya tanya sama kawan-kawan dia, dipanggil namanya Bos Pak Yudi kan. Namanya pertama kali yang ngajak jualan alam bara. Itu cari Pak Yudi lu. Ah nggak mungkin lah. Pak Yudi tuh produsernya? Produser terkenal JK Record. Itu mana mungkin lah kita gini dipanggil sama bos gede gitu. Saya pikir angin lalu aja. Hah? Oh jadi Om nggak percaya? Ya enggak lah, enggak. Ya soalnya yang manggil seorang jualan alam bara gitu. Apa iya apa enggak? Udah. Terus sebenarnya kawan-kawan ngomong JK Record the best, bagus dah. Lagu semua bayar cash, ini pokoknya hebat, enak lah. Saya oh iya. Udah. Kayak mingguan kemarin datang lagi nama Maximum ini kawan saya. Dia udah terkenal arranger bagus loh pada zaman itu. Sampai sekarang juga eksis di pabrik dia. Dia ngomong lagi sama saya. Dia lu bener lu dicari lu Pak Yudi. Bener Max ini. Mak, bener datang. Saya datang ke sana 83 akhir mau Natalan Iya, zaman dulu kan nggak ada handphone, pakai pager aja belum ada. Nggak zaman itu. ada pager, Jadi kalau mau nyari Itulah kontak menyuruh. orang, Nah, di sana kita ada gimana? Dari mulut ke mulut gitu ya Om? Jadi kalau di sana di Gorok Plaza. Hah? Arko, Pinang ya, Gorok Plaza. Plaza. Nah, itu base kita. Karena di situ tuh di blok A sampai Z itu produser semua.
Oke. Jual kaset apa di situ semua. Arko di mana ya? Harko Glodok Plaza. Oke. Glodok. Oke. Nah, di situ aja tiap pagi, siang, sore sampai sore karena sampai malam ya kita ngumpul di warung kopi gitu, kumpul pecinta. Nah saya biasakan dulu kayak gitu dari dulu sebulan kan misalnya ada itu saya ada 3 lagu saya masukin di Musika, di Irama Tara berapa tempat karena saya prinsip dari 4 lagu masa 1 bulan sih nggak ada yang masuk gitu. Oh jadi itu Om sebar ke beberapa label gitu? Iya dong, nggak satu. Oh gitu Saya Om. pagi saya udah jalan, siang ngumpul, nah sore kumpul, semua pecinta kumpul semua di situ di warung. Oh satu area ya soalnya Satu ya? area, nah itu coba kita ngopi. Satu area tuh berbagai macam label? Enggak, ya di Harko itu banyak label. Oh. Tapi kalau tempat kita nongkrong ada warung kopi. Oke. Di situ kita kalau tiap sore pada ngumpul. Nah, sharing lah semuanya. Nah, itu dari panggil. Ada Pak Yudi tuh? Nah, dipanggil sama Maksi, pemusik itu. Panggil Pak Yudi. Pak Yudi kan tadi di Bandungan itu kan. Bener Mak, bener. Nah, itu besokannya enggak, saya siapin lagu. Dan 3 lagu lah. Senyum bulan Desember sama apalah ada 3 lagu. Berapa menit Om kalau bikin lagu Om? Dari Banyak. awal sampai kelar gitu ya? Paling setengah jam kalau lirik. Oke, siap. Ya. Itu udah sama chord segala? Iya semua udah lah. Karena kan lagi Baiklah. dadakan. Iya. Jadilah lagu itu. Kalau boleh tanya Om, prosesnya yang mana duluan Om? Chord dulu, lirik dulu? Apa Kebanyakan dulu? sih Kalau notasi dulu kebanyakan. notasi Ya, tanpa lirik? kira-kira gitu. Ya kadang-kadang udah jadi notasi. Nanti liriknya belakangan kita bikin. Oh notasi itu masukin chord baru taruh lirik gitu Om? Iya. Notasi kan udah jadi chord kan. Iya. Ya. Baru bisa bikin. Bener ke Pak Yudi besok pagi-pagi saya datang ke sana. Dan mimpi saya yang bertahun-tahun dulu kalau tiap hari Jumat orang cuma nonton Aneka Ria Safari. Satu TV cuma satu loh, nggak ada TV lain. Jadi betapa bangganya kita lihat seandainya saya ada di Aneka Ria Safari. Dan saya nonton sama keluarga rame-rame sama kakak adik saya, sama mama bapak saya. Satu saat Mas saya bilang saya masuk gitu. Beneran ngomong gitu? Bener saya ngomong sama bapak saya. Satu saat Satu nih. saat, Mak saya bilang saya ada di situ tuh Mak. Wih. Sampai mama saya Itu umur bilang. berapa Om ngomong itu Om? Ingat nggak? Ya pokoknya tadi itu Belasan? Umur belasan? Walah masih udah lulus SMA lah. Oh lulus SMA ngomong gitu? Udah kan nonton TV sama-sama dengan Terus keluarga. berapa tahun kemudian? Ya pokoknya kalau itu dia 78, itu kejadian nyata 84. Wah, oke. Perjuangan walaupun nggak cepet tapi terbukti ya kan. Ya Om, jadi kan kisah kasih di sekolah itu ketika pertama kali Om ciptakan dan launching gitu dan dia booming itu aku pengen tahu itu bermuara dari sebuah kisah apa sih Om? Itu Liriknya? ya kisah anak sekolah. Jadi saya bikin tahun 87 awal, 86 sorry, 86 pertengahan. Jadi saya sore itu misalnya sore lah, saya duduk di teras rumah lah, keluarga tuh. Nggak lama di dekat situ tuh ada sekolah SMA apa saya lupa gitu. Jadi mereka lewat di rumah saya gitu, berpasang-pasangan, ketawa-ketawa, liang-liang, sendagur gitu lah, putih abu-abu kan seragamnya. Jadi mereka, saya tiba-tiba saya langsung bisa bersenandung bergumam gitu. Tiba-tiba langsung, tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah, tiada kisah paling enak. Enak lagunya. Masuknya saya ke ruang kerja. Ya tadi lagi todong rekam dulu. Tiada masa paling enak, nah udah kelar, tinggalin. Nah udah besokannya pagi-pagi sarapan Baru segitu doang tuh Om? ya Jadi segitu masa doang. paling indah kisah kasih di sekolah. Itu saya pikir pasti itu rapnya. Oh. Dari depan ini dapat rapnya, depannya gimana nih? Nah, udah saya bikin. Gitu. Langsung aja tiba-tiba. Jadi pencipta itu buat pandangan saya. Pencipta, pelukis apa semua itu kalau dikasih ilham tuh juga seperti wahyu. Dia ada yang menggerakkan. Jadi tiba-tiba saya bikin aja. Resah dan gelisah menunggu di sini di 15 menit kelar. Kelar 15 menit kelar semuanya. Kelar. Nah, cuman nggak ada kata-kata tadinya itu kan apa urusannya gitu malu sama semut merah. Sampai sekarang orang nanya, kok malu sama semut sih katanya. Nggak tahu saya waktu itu kebetulan bahasa lagu itu kelebihan pencipta malu aku malu Kayak pada semut merah abstrak Ya, tapi tidak. orang bisa juga ngerasain maksudnya padahal nggak ngerti kalau dilogikain gitu dan ya Om. saya pikir itu kan zaman kebalik flashback tuh tahun 70-an Apa urusannya semut merah sama Nah. cerita cinta gue gitu Iya, ya. jadi Tapi kan- ternyata gue ngerasain tapi sih. iya kan dan 7 bulan tuh kita pacaran zaman itu Hah? denger namanya aja udah bergetar kita misalnya kamu asal dari Mas Anda itu baru dari dia ngomong Yang getar apanya Om badannya? jiwa kita dong. Kirain, Iya, Mas Anda. Ini jangan. Adup. Jangan. Jadi itulah kira-kira cinta zaman itu, cinta Baik. monyet gitu. Ya. Apalagi kalau dapat surat kan.
di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Sung. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. Kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. Kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Yeah. Ya, kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Tunggu selanjutnya ya.